Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi calon siswa-siswi SMA Negeri 1 Air Hitam Lampung Barat tahun pelajaran 2021-2022. Pada pagi hari ini saya perkenalkan Hendra Himawan, salah satu tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Air Hitam Lampung Barat, yang dalam kegiatan MPLS siswa-siswi baru tahun pelajaran 2021-2022 ini saya akan memberikan dua materi. Yang pertama yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala, yang akan berisi tentang bagaimana sejarah SMA Negeri 1 Air Hitam Lampung Barat, kemudian kondisi tenaga pengajar, sarana prasarana, dan lain-lain. Dan materi yang kedua yang akan saya sampaikan adalah mengenai program pemerintah, program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, kalau sekarang nama kementeriannya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya, telah meluncurkan program sejak tahun 2020, yaitu tentang AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum, yang ini wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Ya, mau tidak mau di tahun pelajaran 2021-2022 nanti kita juga akan tetap melaksanakan AKM, di mana AKM ini sebagai salah satu media atau salah satu metode yang berupa program pemerintah, di mana fungsinya adalah mengukur seberapa jauh tingkat kemampuan siswa, yang kemudian hasil dari AKM tersebut akan digunakan untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya atau memperbaiki proses pelajaran selanjutnya. Dan mulai tahun 2020 kelulusan siswa tidak ditentukan oleh ujian nasional, tetapi hanya melalui ujian sekolah. Kemudian apa fungsi dari AKM tersebut? Nanti kita akan bahas ke dalam
sebuah materi yang akan saya sampaikan. Selamat mengikuti. AKM atau asesmen kompetensi minimum tingkat SMA. Dapat kita saksikan di layar ada 15 hal penting dalam pelaksanaan asesmen nasional, di mana kedudukan asesmen nasional ini menggantikan ujian nasional di tahun 2021 yang perlu diketahui juga oleh siswa. Ya. Jadi asesmen nasional ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, di mana Bapak Menteri Nadiem Makarim mengatakan bahwa perubahan mendasar pada asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, ya, akan tetap mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Kenapa dirubah menjadi asesmen nasional? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan perubahan standar kelulusan dari ujian nasional menjadi asesmen nasional bisa mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik di Indonesia. Selain itu, untuk mengupgrade pendidikan, ya, untuk menaikkan lagi, ya, kualitas pendidikan agar bisa menjadi bekal bagi generasi muda di masa depan. Bagaimana? Sudah mulai paham atau masih banyak pertanyaan tentang asesmen nasional ini? Ya, saya yakin masih banyak pertanyaan. Supaya benar-benar paham, ada 15 hal yang perlu kalian ketahui tentang asesmen nasional ini. Ya, yang pertama, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu tentang literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dalam iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, ya, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Yang kedua, apa beda asesmen nasional dengan ujian nasional? Ya, perbedaannya di situ dapat dilihat pada kolom ujian nasional, ya, dari tingkat SD, SMP maupun SMA, ya. AKM juga sama. Ya, kemudian ujian nasional itu diujikan pada siswa tingkat akhir, sedang AKM itu diberikan pada siswa kelas 5, 7, dan 11. Ujian nasional itu, ya, berupa sensus seluruh murid, sedangkan AKM merupakan sensus sekolah, ya, dan hanya diambil beberapa orang sampel, ya, atau beberapa orang murid, biasanya kurang lebih 15 orang. Kemudian tingkat jenis tag, ya, kalau
ujian nasional high stake, ya. Kalau AKM low stake. Yang dimaksud adalah ujian nasional itu mengukur seberapa tinggi kemampuan siswa dalam menguasai pembelajaran selama dia menempuh proses belajar, sedangkan low stake adalah seberapa kemampuan minimal seorang siswa atau peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran. Untuk selanjutnya ya akan dilakukan perbaikan-perbaikan atau dilakukan peningkatan mutu pembelajaran. Dan model soal dalam ujian nasional yaitu pilihan ganda dan isian singkat. Sedangkan pada AKM yaitu pilihan ganda, kemudian pilihan ganda khusus yang menjodohkan isian singkat dan uraian. Kemudian ujian nasional dilakukan selama 4 hari, AKM dilakukan selama 2 hari. Ujian dilakukan semi online, sedangkan AKM dilakukan full online, ya, semi online dan offline, disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kemudian metode penilaian pada ujian nasional komputer based test atau CBT, sedangkan AKM ya, menggunakan metode computerized multistage adaptive testing atau MSAT. Siapa yang akan menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional itu diikuti oleh seluruh satuan pendidikan sekolah tingkat dasar sampai tingkat menengah di seluruh Indonesia, ya, serta program kesetaraan, misalnya paket A, paket B, paket C. Kemudian diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Pemilihan ini akan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Jadi siswa yang sudah ditetapkan sebagai sampel untuk mengikuti kegiatan AKM ini, ya, datanya akan dipertahankan ya sampai mereka lulus. Kemudian untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya. Ya, pada peserta didik paket A, B, dan C ini diikuti oleh seluruh peserta didik. Kemudian AKM juga diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. 4. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11? Hal ini dilakukan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Artinya masih ada kesempatan kurang lebih 1 tahun lebih untuk memperbaiki kualitas pembelajarnya sebelum mereka lulus. Selain itu, ini juga bertujuan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan atau sekolah. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan minimum? Ya, pada asesmen kompetensi minimum atau AKM, konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan sehingga sifatnya minimum. Ya, tidak semua konten pada kurikulum diujikan. Jadi hanya terhadap 3 hal tadi ya, yaitu literasi, numerasi, dan survei karakter.
6. Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Ya, pada asesmen kompetensi minimum, literasi membaca, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Ya, literasi dan numerasi merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan dibutuhkan oleh semua murid, terlepas dari apa profesi dan cita-citanya di masa depan. Selain itu, kedua kompetensi ini perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran, tidak hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja. Hal ini pun bertujuan untuk mendorong guru semua mata pelajaran untuk lebih fokus pada semua pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Kemudian yang ketujuh, apa perbedaan AKM dengan survei karakter? AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, serta kreatif. 8. Apa saja komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur pada AKM? Dapat dilihat pada bagan tersebut. Komponen literasi membaca dan numerasi AKM. Literasi membaca itu teks informasi dan kontennya tentang teks informasi dan sastra. Proses kognitifnya menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi, ya, dan refleksi informasi. Konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Pada konten numerasi, ya, kontennya aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Kemudian proses kognitifnya pemahaman, penetapan, dan penalaran. Konteksnya yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. 9. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Yang pertama, pilihan ganda. Pilihan ganda ini hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian pilihan ganda kompleks, ya, jawaban benar lebih dari satu. Selanjutnya menjodohkan itu ada dua hal yang nanti bisa dijodohkan, mana yang lebih tepat penjodohannya. Kemudian isian singkat isinya berupa angka, nama benda yang sudah pasti, ya, dan bersifat non-objektif atau esai. 10. Kapan AKM akan dilaksanakan? Ya, kalau tahun 2021 kemarin SMA Negeri 1 Air Hitam sudah melaksanakan AKM tingkat SMA, yaitu pada akhir Maret 2021. Ya,
dimungkinkan ya pada tahun 2002 juga akan dilaksanakan pada akhir Maret 2022. Sedangkan kalian yang sekarang masih di kelas 10 ini nanti kalian akan mengikuti pada akhir Maret 2022 dan itu hanya diambil sampel saja, kurang lebih 15 orang. Pelaksanaan AKM untuk murid kelas 5 jenjang SDMI adalah di bulan Agustus 2021. 11. Berapa banyak soal yang akan dikerjakan saat AKM? Ya, untuk siswa SD kelas 5 mengerjakan sebanyak 30 soal. Ya, sedangkan kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan, tingkat SMP dan SMA akan mengerjakan 36 soal. 12. Berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Ya, asesmen nasional itu ya untuk tes literasinya 75 menit untuk SD ya. Untuk SD langsung saya sampaikan tingkat SMP, SMA, SMK saja. Tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Kemudian tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. 13. Apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa dan agama berbeda? Apakah pembagian porsi seperti ujian nasional? Tidak. Ya, jawabannya tidak. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh murid akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. 14. Adakah kisi-kisi dan contoh soal AKM? Tidak ada kisi-kisi. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Artinya bersifat berkelanjutan. Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi. Pusat Manajemen Belajar yang menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi. Dan yang terakhir 15, apakah ada nilai skor minimum dalam AKM? Tidak, ya AKM melapor presentasi murid dalam setiap level kompetensi. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Untuk menguasai asesmen nasional, kamu harus mempelajari konsep setiap materi pembelajaran dengan baik, bukan hanya menghafal materi. Nah, mulailah dari sekarang memahami konsep dasar dengan bantuan video beranimasi dan ribuan latihan soal di ruang belajar. Ini harapan dari website ruang belajar tersebut. Ya, artinya dalam ruang belajar juga menyediakan latihan soalnya untuk persiapan kita dalam melaksanakan asesmen nasional. Mungkin demikian saja materi saya pada hari ini. Ya, mudah-mudahan dapat ditonton, disimak, dipahami dengan baik. Ya, dengan harapan nantinya ketika sudah bersekolah di SMA Negeri 1 Air Hitam, kalian ya sudah siap dengan program pemerintah ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin diketahui, dapat kalian sampaikan melalui grup WA kelas kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.